Jika jumlah pelamar itu kurang dari jumlah formasi, jadi jumlah formasinya itu lebih banyak sedangkan pelamarnya sedikit, apakah kita yang ikut nih, itu langsung lulus? Karena kita nggak ada pesaing nih, jumlah formasinya misalnya 4, tapi kita cuma daftar sendiri, apakah kita langsung lulus otomatis? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi video kemarin tuh memang ada beberapa pro kontra ya teman-teman. Jadi harusnya video kemarin itu video khusus cum laude, dan di sini aku bakalan bahas khusus umum ya teman-teman, biar nggak ada tumpang tindih lagi gitu loh. Oke teman-teman, jadi ada beberapa pertanyaan kemarin. Di sini aku mau jawab karena aku nggak mau ada kesalahan di video kali ini dengan asumsi aku sendiri ataupun dengan sumber-sumber yang mungkin tidak dipercaya. Makanya tadi aku baca beberapa blog, aku baca beberapa peraturan pemerintahan, aku nanya-nanya juga ke teman-temanku, entah itu juniorku dulu di ATKP, seniorku ataupun angkatanku, aku udah tanya-tanya biar video ini tuh benar-benar akurat gitu loh teman-teman. Oh ya, sedikit meluruskan, untuk umum, ini umum ya, bukan syarat khusus cum laude, bukan syarat khusus putra-putri Papua ataupun daerah tertinggal, bukan, ini umum. Untuk umum, kalau kita mau lulus SKD ke SKB itu harus dan wajib lulus passing grade ya teman-teman. Wajib lulus passing grade. Tapi untuk di video kali ini aku nggak mau bahas itu. Intinya aku udah jelasin kalau misalnya untuk umum itu kita harus passing grade baru bisa lulus di SKB. Kalaupun memang pelamarnya nggak sesuai ataupun lebih banyak, maka itu akan dikosongkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah khusus hari ini, aku di video kali ini, aku mau bahas tentang jika jumlah pelamar itu kurang dari jumlah formasi. Jadi jumlah formasinya itu lebih banyak sedangkan pelamarnya sedikit. Apakah kita yang ikut nih, itu langsung lulus? Karena kita nggak ada pesaing nih, jumlah formasinya misalnya 4, tapi kita cuma daftar sendiri. Apakah kita langsung lulus otomatis? Oke teman-teman, jadi CPNS tahun ini udah resmi ditutup kemarin dan sekarang itu masih proses SKD ya. Bagi yang udah lulus tahapan administrasi, itu wajib banget untuk ikut SKD sesuai jadwal yang udah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, untuk jadwal dan lokasi ujian bisa dilihat langsung di laman sscasn.bkn.go.id atau website resmi instansi pemerintahan yang dilamar. Jadi teman-teman, ada beberapa hal menarik terkait dalam jumlah pelamar CPNS tahun 2024 ini. Jadi beberapa instansi itu memiliki jumlah pelamar yang sedikit, padahal jumlah formasi yang tersedia itu sangatlah banyak. Lantas, apakah kekurangan dalam jumlah pelamar di instansi ini bisa memperluas peluang untuk lulus CPNS tahun 2024? Jadi, menurut pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Ditatama, peserta yang kekurangan pelamar pada instansi pemerintahan tidak akan lulus CPNS 2024 secara otomatis. Hal tersebut dikarenakan peserta CPNS tahun 2024 itu harus memenuhi nilai ambang batas yang udah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024, nilai ambang batas SKD CPNS 2024 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi peserta agar bisa lolos ke tahap SKB ataupun seleksi kompetensi bidang. Untuk nilai ambang batas yang harus dipenuhi oleh peserta dalam SKD CPNS 2024 itu udah pernah aku bahas di video sebelumnya, tapi di sini bakalan aku bahas lagi. Untuk TWK memiliki ambang batas 65, TIU memiliki ambang batas 80, untuk nilai total SKD CPNS adalah maksimal 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, serta 225 untuk TKP. Nah, nilai ambang batas ini itu khusus pelamar jalur umum ya, jalur umum CPNS. Jalur umum CPNS, bukan untuk dispora, bukan untuk daerah tertinggal, putra-putri Kalimantan, ataupun untuk cum laude, tapi ini secara umum. Jadi teman-teman, walaupun jumlah pelamar itu lebih sedikit di suatu instansi tersebut, sedangkan formasinya ada banyak, itu tetap tidak menjamin kalau misalnya kita nggak punya saingan, kita otomatis lulus di CPNS itu. Karena peraturan awalnya memang kita harus memenuhi ambang batas ataupun passing grade yang ada yang udah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk yang nanya kemarin, apakah kita langsung lulus karena kita nggak punya pesaing, formasinya ada banyak sedangkan pelamarnya sedikit, itu tidak menutup kemungkinan kalian harus tetap lulus passing grade. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf banget kalau ada salah kata. Untuk yang mungkin punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya, silakan komen di bawah biar teman-teman yang lain juga dapat melihat. Dan apabila aku ada salah-salah kata, mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman semua di kolom komentar biar semua juga tahu. Dan sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.